Halo, wie geht's euch? Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat bukan? Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita, yaitu possessive pronomen imdiatif atau kata ganti kepunyaan sebagai objek penyerta. Minggu yang lalu, Ibu telah mengatakan possessive pronomen itu yang harus kita pelajari ada 3 bagian. Yang pertama, possessive pronomen im nominatif. Kedua, im akusatif. Yang ketiga, im datif. Nah, bagian yang pertama dan kedua sudah kalian mengerti bukan? Nah, ada baiknya Ibu akan menunjukkan ulang bagaimana yang dimaksudkan dengan possessive pronomen im akusatif supaya nanti lebih cepat memahami di possessive pronomen im datif. Karena memang hampir sama possessive pronomen im akusatif dengan im datif. Mengapa Ibu mengatakan hampir sama? Karena sama-sama sebagai objek penderita dan objek penyerta. Hanya bedanya di kasusnya saja. Satu kasus akusatif kan, satu lagi kasus datif. Nah, possessive pronomen minggu yang lalu yang sudah kita pelajari adalah contohnya Herr, Breuer, nimmt, seinen, Koffer. Inilah possessive pronomen im akusatif. Sein ini adalah possessive pronomen kata ganti kepunyaan untuk Herr Breuer. Tuan Breuer di kata ganti orang sama dengan R. Maka possessive pronomen untuk Herr Breuer atau R adalah sein. Nah, en ada di dalam kotak ini adalah diambil dari artikel Koffer di akusatif. Kalau Koffer itu adalah jenis maskulin berartikel der di nominatifnya, di akusatifnya adalah den, maka ambillah 2 huruf terakhir yaitu n, tambahkanlah ke possessive sein sehingga bunyinya menjadi seinen. Artinya Tuan Breuer mengambil kofernya. Jadi yang Ibu garis bawahi pakai tinta merah, seinen Koffer, inilah yang disebut dengan possessive pronomen im akusatif atau kata ganti kepunyaan sebagai objek penderita. Nah, sekarang mari kita lihat possessive pronomen im datif. Contohnya, Richard hilft seiner Frau. Nah, possessive sein ini adalah dari Richard. Richard ini adalah nama laki-laki. Laki-laki itu di personal pronomennya sama dengan R. Jadi possessive pronomen untuk Richard atau R itu adalah sein. Nah, ER yang ada di kotak merah ini adalah diambil dari artikel Frau di datif. Frau itu adalah jenis feminim yang mana artikelnya adalah di nominatif, terus di akusatif, nah der di datifnya. Nah, maka ambillah 2 huruf terakhir dari artikel Frau di datif yaitu R, tambahkanlah ke possessive sein-nya,
sehingga bunyinya menjadi seiner. Nah, yang ibu garis bawahi pakai tinta merah ini yaitu seiner Frau, inilah yang disebut dengan posesif pronomen im datif, yang artinya Richard menolong istrinya. Nah, yang berikut, Erika antwortet ihrem Lehrer. Nah, ihr ini adalah posesif pronomen untuk Erika. Erika ini adalah nama perempuan di kata ganti orang atau personal pronomen sama dengan sie. 3 singular ya. Nah, maka kata ganti kepunyaan untuk Erika atau sie adalah ihr. Perhatikan ya, harus menggunakan huruf kecil. Jangan huruf besar i-nya. Kalau kamu menggunakan huruf besar i-nya, itu adalah posesif pronomen untuk sie Anda. Nah, em ini yang ada di kotak diambil dari artikel benda Lehrer di datif, yaitu dem. Lehrer adalah jenis benda yang maskulin, berartikel der di nominatifnya, den di akusatifnya, dem di datifnya. Maka ambillah 2 huruf terakhir dari artikel Lehrer di datif, yaitu m, lalu tambahkan ke posesif ihr sehingga bunyinya menjadi irem. Nah, irem Lehrer. Yang ibu garis bawahi ini pakai tinta merah, yaitu irem Lehrer tadi, dikatakanlah itu sebagai posesif pronomen im datif, yang artinya Erika menjawab gurunya. Timbul pertanyaan, bagaimana kita membedakan posesif pronomen im akusatif atau datif? Nah, jawabannya adalah perhatikan dari kata kerjanya. Contoh yang pertama, kalimat Richard hilft seiner Frau. Hilft ini infinitifnya adalah helfen. Kemudian contoh yang kedua, Erika antwortet ihrem Lehrer. Infinitifnya adalah antworten. Nah, jika kata kerja ini kalian temukan di sebuah kalimat, maka objek kalimat tersebut harus dimasukkan ke datif objek atau objek penyerta. Ada beberapa kata kerja yang harus kalian ingat dan hafalkanlah mulai sekarang kata-kata kerja yang termasuk datif. Ibu bacakan yang pertama helfen, antworten, schaden, gratulieren, danken, gehören, geben, begegnen, folgen, passen, gelingen, ausweichen. Nanti kalian carilah artinya di kamus dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi ibu ingatkan, jika salah satu kata kerja yang baru saja ibu bacakan ini kalian temukan atau kalian lihat di dalam kalimat, maka objek di dalam kalimat tersebut harus datif objek atau objek penyerta. Kalau yang di luar yang ibu sebutkan tadi, maka
termasuklah dia kata kerja akusatif. Nah, otomatis objeknya adalah objek penderita atau akusatif objek. Sekali lagi Ibu katakan, kalau di dalam kalimat seperti contoh nomor 1 ini kalian temukan kata kerja helfen, salah satu dari yang Ibu bacakan tadi, maka otomatis objek kalimat itu adalah dative objek. Nah, sekian penjelasan Ibu. Nah, kalian simaklah itu, kalian perhatikan, diulang-ulang supaya lebih difahami, dan silakan dituliskan kembali di catatannya. Sekian.